Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Andi Hidayat selaku dosen pengampu pada mata kuliah kewirausahaan, serta teman-teman yang sedang menonton pada video kali ini. Di sini perkenalkan nama saya Elsa Maria Boru Parhusip. Di sini saya sebagai CEO. Saya Tina Febriana sebagai CMO. Saya Isti Julisa Putri sebagai COO. Oke, dan hari ini saya mewakili tim dari Unique As, sebuah usaha yang bergerak di bidang custom merchandise korporat dan event olahraga. Melalui presentasi ini kami akan memaparkan latar belakang mengenai potensi dan keunikan usaha kami. Di sini ada nama venture kami yaitu Unique As, di mana kami memulai bisnis custom merchandise untuk korporat karena banyak perusahaan yang kesulitan membangun identitas merek dan keterlibatan karyawan, termasuk pada event-event internal seperti kegiatan olahraga. Merchandise yang ada sering tidak sesuai, kurang personal, dan sulit dipesan. Di sini Unique As datang menawarkan solusi merchandise yang mudah, tepat sasaran yang dapat disesuaikan dengan karakter perusahaan dan juga kebutuhan untuk olahraga ataupun untuk kampanye di internal. Adapun usaha kami hadir untuk membantu para event olahraga dan korporat yang mengekspresikan identitas serta nilai-nilai produk unik secara personal. Di mana jenis-jenis custom merchandise yang kami tawarkan di sini itu ada seperti jersey, pin, lanyard, mug, t-shirt. Ada juga berbagai bentuk ekspresi diri di mana custom merchandise itu dapat berperan sebagai alat promosi yang efektif. Bagaimana custom merchandise kami membantu? Di sini perusahaan mengatasi tantangan branding dan meningkatkan keterlibatan karyawan dengan menyediakan merchandise yang efisien dan bisa digunakan sepanjang tahun. Nah, di sini Unique As akan menggunakan sistem produksi sesuai dengan pesanan atau on demand yang menghemat sumber daya dan memastikan bahwa setiap produk dibuat khusus agar sesuai dengan identitas dan kebutuhan perusahaan, yang sehingga dapat memperkuat citra brand dan juga membangun loyalitas pada karyawan. Yang menjadi masalah di sini itu adalah di mana dalam dunia korporat sering menghadapi berbagai tantangan yang menyediakan custom merchandise yang berdampak dan efektif, terutama untuk event-event olahraga, di mana tantangan itu termasuk seperti perubahan tren desain, keterbatasan pemilihan produk, kesulitan konsistensi dari brand, kurangnya teknologi yang efisien untuk memproduksi, atau keterbatasan anggaran. Kesenjangan kreativitas, sulitnya menjangkau vendor yang andal, serta kurangnya waktu dan tenaga untuk mengelola kebutuhan secara menyeluruh, khususnya di acara olahraga dan juga produk khusus yang tepat waktu. Adapun problemnya itu dapat disesuaikan dengan preferensi individu, serta kurangnya platform yang mempermudah pelanggan dalam mendesain dan memesan merchandise custom secara cepat. Banyak toko yang hanya menyediakan produk massal dan tidak dapat diubah. Alternatifnya itu di mana custom merchandise di sini Unique As akan bersaing dengan perusahaan yang menawarkan merchandise umum. Namun, di sini kami akan unggul dengan solusi yang lebih terpersonalisasi, khususnya untuk event korporat dan olahraga. Kami fokus pada kualitas, desain yang unik, dan layanan yang disesuaikan dengan identitas perusahaan, berbeda dengan pada pengecer ataupun toko-toko kelontong yang lainnya untuk menjual produk yang massal. Customer di sini di mana kami adalah perusahaan korporat dan penyelenggara event olahraga membutuhkan custom merchandise untuk memperkuat branding dan keterlibatan di dalam peserta. Yang di mana emotional impact-nya itu kekurangan merchandise korporat dan produk event olahraga yang sesuai, pelanggan yang bisa merasa frustasi dan kecewa. Sehingga kami hadir memberi solusi dengan membuat produk custom ini yang berkualitas dan relevan untuk mencerminkan identitas perusahaan dan juga kebutuhan event di olahraga agar pelanggan merasa puas dan terhubung. Quantifiable impact-nya itu sebuah tingkat perusahaan dalam pelanggan itu diukur melalui survei dan rating produk. Tingkat konversi penjual produk itu menunjukkan persentase pengunjung yang melakukan pembelian,
dan waktu pemesanan yang mengukur efisiensi sebuah proses, sementara tingkat pengembalian dan keluhan mencerminkan masalah kualitas ataupun kesesuaian produk. Di sini kelemahan dari pesaing kami itu terletak pada kurangnya kemampuan untuk menyediakan desain yang berbeda-beda personal. Seringkali hanya menawarkan produk massal dengan kualitas yang standar. Dan mereka juga kesulitan memberikan fleksibilitas dalam jumlah dalam jumlah pesanan atau juga waktu produksi yang tepat. Dan masalah pelanggan utama ini adalah kesulitan menemukan merchandise yang sesuai dengan identitas, acara, dan perusahaan mereka yang layanannya cepat dan begitu juga responsif. Adapun di sini kami melakukan validasi survei terhadap 60 responden, yaitu melalui platform online, yang dimana berdasarkan hasil grafik yang ada di gambar samping tersebut sebelah kanan, menunjukkan 98,3% itu setuju bahwa responden merasa bahwa kebutuhan akan merchandise dan personal dan relevan ini sangat penting untuk meningkatkan solusi baru. Dan menariknya di sini hanya ada 1 orang atau 1,7% responden yang merasa solusi ini tidak terlalu penting, yang artinya validasi pasaran sangat kuat dan kami ada di jalur yang tepat. Market size estimation, di mana potensi pasarnya itu kita ngambil di daerah Jakarta, yang di mana total populasi di Jakarta itu totalnya 10,6 juta jiwa. Di sini kita ambil 40% sebagai representasi yang belanja online, yang di mana anggapan pengeluarannya itu per tahun untuk custom merchandise itu sekitar 500.000. Dan untuk bisa potensi pasar ini bisa mencapai 2,1 triliun itu hanya dari Jakarta saja. Dan ini menunjukkan bahwa peluang pasar sangat besar, apalagi kita bisa sampai ekspansinya ke kota-kota besar yang lainnya. Selanjutnya ada SEM di area Jakarta. Target market areanya cukup pada daerah perkotaan dan pinggiran kota, khususnya di kota Jabodetabek. Lalu target market konsumnya itu terutama pada dewasa muda dan profesional, corporate, dan event olahraga khususnya, yang bekerja diperkirakan mencapai 30% dari populasi. Next. Selanjutnya ada SOM. Berdasarkan riset pesaing dan potensi distribusi, tingkat penetrasi pasar diperkirakan sebesar 10%. Next. Selanjutnya berikut ada biodata daripada customer persona. Goals-nya, customer persona dengan nama Angelina BR Simamora. Goals-nya mencapai keseimbangan antara kehidupan profesional sebagai dokter dan kehidupan pribadi, mengembangkan karir kedokteran, mungkin dengan mengambil spesialisasi atau mengikuti pendidikan lanjutan, dan ingin mengikuti olimpiade lari. Lalu, mencapai keseimbangan antara kehidupan profesional sebagai dokter dan kehidupan pribadi, dan juga mengembangkan karir kedokteran atau mungkin dengan mengambil spesialisasi atau mungkin mengikuti pendidikan lanjut. Next. Berikut biodatanya. Angelina Barsimamora merupakan seorang dokter yang berusia 26 tahun yang berdomisili di Bandung. Di tengah kesibukan beliau di dunia medis, ia tetap aktif mengikuti berbagai kegiatan sosial dan olahraga. Angelina dikenal sebagai pribadi yang analitis, namun hangat, dengan ketertarikan tinggi terhadap hal-hal detail dan estetika. Memiliki minat dalam mengembangkan diri baik secara profesional melalui pendidikan lanjutan maupun secara pribadi melalui pengalaman baru. Next. Selanjutnya ada value proportional canvas. Di sisi sebelah kiri, memberikan kebebasan kepada pelanggan untuk berkreasi dengan desain mereka sendiri atau berkolaborasi dalam proses desain, sehingga menjadi sumber kepuasan yang besar kepada konsumen. Selanjutnya, bisnis custom merchandise menawarkan personalisasi berbagai produk fisik, sehingga memungkinkan pelanggan untuk menciptakan barang unik untuk ekspresi diri, hadiah, atau promosi melalui layanan desain yang fleksibel. Selanjutnya, bisnis custom merchandise kami dapat dibeli melalui offline store ataupun offline store. Lalu yang sebelah kanan,
Tentunya kami akan memberikan diskon kepada konsumen dan langsung memproses pembuatannya dengan cepat dan juga pengirimannya dengan aman. Lalu, yang diinginkan klien kepada kami adalah dapat memberikan solusi ataupun titik terang kepada permasalahan yang mereka berikan kepada kami. Selanjutnya, kami dan juga konsumen bersama-sama akan mencari inspirasi sampai menemukan apa yang konsumen inginkan. Selanjutnya, kami khawatir kalau misalkan ada produk yang tidak ada, bahan baku yang tidak ada, kekhawatiran produk bahan baku di toko fisik itu kan sangat terbatas. Nah, kami sangat kesulitan jika mungkin produk fisik itu tidak ada. Di sini kami juga menawarkan layanan pembuatan custom merchandise berkualitas tinggi untuk kebutuhan korporat atau event olahraga. Rincian dari penawaran yang kami buat itu terdiri dari desain merchandise eksklusif yang dapat disesuaikan sesuai identitas brand atau tema event, kemudian berbagai pilihan produk kualitas seperti kaos, tumbler, tote bag, jersey, dan aksesoris olahraga. Kemudian layanan end-to-end mulai dari desain produk hingga pengiriman tepat waktu. Nah, apa sih keuntungan dari solusi yang kami berikan? Itu tuh ada 3. Yang pertama, meningkatkan branding perusahaan dan kesan profesional di setiap acara. Yang kedua, memberikan semangat dan rasa kebersamaan bagi peserta atau karyawan. Dan yang terakhir itu memberikan nilai tambah dalam setiap kegiatan perusahaan atau event olahraga. Selanjutnya di sini ada table competition analysis di mana ada produk benefit dari kompetitor 1 sampai 4 dan produk benefit dari produk kita. Nah, dari mulai produk. Misalnya kompetitor 1 sampai 4 itu contohnya massal, dan generik, tidak personal dan tidak fleksibel. Sedangkan produk yang kami buat itu berkualitas dan profesional sesuai identitas brand. Kemudian ada dari harga. Jika kompetitor 1 sampai 4 itu memiliki harga yang variatif, namun di produk kita sendiri itu memiliki harga tergantung kualitas yang dipilih oleh customer. Dan kalau misalnya kompetitor 1 sampai 4 itu rata-rata menggunakan media sosial Instagram, platform Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Nah, produk kita sendiri itu memiliki aktif di seluruh media sosial seperti platform e-commerce. Kemudian dari mulai packaging, kalau misalnya kompetitor 1 sampai 4 itu packagingnya sebatas kardus, bubble wrap, box, plastik. Sedangkan kita sendiri menggunakan packaging yang eco-friendly. Kemudian di market reward, kompetitor 1 sampai 4 itu memiliki bintang rata-rata 3,5 sampai 4,5 saja. Pada produk kita sendiri memiliki tingkat kepuasan tinggi yaitu 98% atau bintang 5. Pada produk benefit UPP, kompetitor 1 sampai 4 itu memiliki produk jadi cepat, umum tersedia, dan harganya murah. Sedangkan pada produk kita ini memiliki tanpa minimum order dan cocok untuk individu, komunitas, serta event-event kecil. Kemudian ada juga pada tabel waktu pengiriman, kompetitor 1 sampai 4 itu memiliki target waktu 3 sampai 7 hari, sedangkan dari produk kita itu hanya 1 sampai 2 hari saja. Kemudian di sini ada link tempat, di mana memiliki masalah itu kekurangan platform yang memudahkan pelanggan dalam mendesain atau memesan merchandise custom secara cepat. Kemudian sulit menemukan vendor yang responsif dan fleksibel terhadap kebutuhan perusahaan. Nah, apa sih solusinya? Solusinya itu desain merchandise eksklusif sesuai identitas klien, kemudian produk berkualitas seperti tumbler, jersey, tote bag, pin, dan lain-lain, serta layanan pemesanan mudah yang cepat berbasis sistem produk on demand. Kemudian ada unique value proposition, di mana solusi custom merchandise yang mudah, cepat, dan sesuai identitas brand, dan produk eksklusif dapat dan personal yang meningkatkan engagement dan branding. Kemudian ada existing alternatif, di mana tidak terpersonalisasi khususnya untuk event korporat dan olahraga. Kami ini fokus pada kualitas, desain unik, dan layanan yang disesuaikan dengan
identitas perusahaan berbeda dengan pengecer atau toko kelompok yang menurut masyarakat. Jasa freelance yang memiliki sistem produksi baik hingga kualitas dan kecepatan waktu pengiriman konsisten. Adapun matrix di mana tingkat konversi pemesanan, tingkat kepuasan pelanggan seperti review dan rating, kemudian ada waktu pemesanan ke pengiriman, serta retensi pelanggan dan repeat order. Yang terakhir itu ada high level concept, di mana e-commerce custom merchandise untuk perusahaan platform on-shop solution untuk pembuatan merchandise eksklusif dan personal, mulai dari desain hingga pengiriman sesuai kebutuhan branding klien, cepat dan fleksibel yang menjadi pusat toko online merchandise. Kemudian ada juga answer advantage, di mana layanan personalisasi tinggi dan desain eksklusif, fokus pada olahraga dan korporat, serta pemesanan merchandise custom tanpa minimum order, cocok untuk individu, komunitas, dan event-event kecil. Kemudian ada customer segment, di mana biasanya itu kita pada perusahaan korporat, penyelenggara event olahraga, dan profesional muda di area Jabodetabek. Selanjutnya ada cost structure, di mana biaya produksi merchandise, adapun gaji tim seperti tim desain, produksi, dan manajemen, kemudian produksi dan digital marketing, serta biaya logistik dan pengiriman. Channel. Pada channel ini kita menggunakan media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan website resmi serta platform pemesanan online. Kita juga kolaborasi dengan event organizer. Kemudian di early adopter, kita ini divisi HR atau marketing perusahaan yang rutin mengadakan event internal, kemudian komunitas olahraga profesional dan seni profesional yang membutuhkan merchandise eksklusif. Ada juga event organizer yang menangani acara korporat atau turnamen olahraga, serta startup dan perusahaan teknologi yang fokus pada branding dan engagement karyawan. Yang terakhir itu adalah revenue stream, di mana penjualan produk custom seperti kaos, lanyard, mug, jersey, dan lain-lain, layanan desain eksklusif, serta pelanggan yang sering memesan. Nah, di sini ada deskripsi dari produk kita. Unit As itu adalah produk custom merchandise untuk perusahaan dan event olahraga yang menawarkan layanan personalisasi tinggi, desain eksklusif, dan sistem produksi on demand. Produk yang ditawarkan ini meliputi jersey, mug, tote bag, pin, lanyard, dan t-shirt, yang dapat disesuaikan dengan identitas brand atau tema acara klien. Layanan kami juga bersifat end-to-end, di mana dari mulai desain, produksi, hingga pengiriman tepat waktu. Berikut ada produk prototype seperti yang ada di gambar, dan kita memiliki website link. Apa MVP dari Unicast di sini? Nah, di mana platform yang layanan customer merchandise on demand untuk korporat dan event olahraga dengan desain yang eksklusif dan personalisasi yang tinggi. Yang dimana kami sudah melakukan pengujian ini sejak 14 hari dengan melalui peluncuran form pemesanan dan juga promosi di media sosial. Yang dimana target kami di sini itu ada perusahaan dan event olahraga yang berada di Jabodetabek dengan jumlah 50 sampai 100 orang di HR IO profesional muda, dan di mana distribusinya itu melalui via Instagram, WhatsApp komunitas, LinkedIn, dan juga kolaborasi IO. Berdasarkan hasil tes, setelah dilakukan peluncuran form pemesanannya itu, cukup banyak pelanggan yang menunjukkan melalui 75% minat tinggi via survei dan konsultasi desain yang melalui itu, di mana ada pun hambatannya itu katanya ada di waktu produksi dan belum ada sistem yang atau dan pelanggan mayoritasnya itu ingin nilai harganya itu wajar, karena beberapa dari pelanggan tersebut minta diskon dan untuk pemesanan yang besar. Dan untuk mayoritas respondennya itu berminat repeat order setelah melihat hasil produk awal atau preview dari sebuah produk hasil customer merchandise-nya. Nah, di sini
pelanggan awal merekomendasikannya itu pasti melalui via media sosial dan juga WhatsApp atau potensi word of mouth yang kuat. Yang dimana realisasinya itu personal branding penting bagi klien untuk kecepatan dan kemudahan pesanan kunci konversi, desain fleksibel jadi nilai tambah utama, atau untuk langkah selanjutnya yang bisa dikembangkan sebagai sistem pemesanan, tambah fitur desain instan, dan meningkatkan produksi dan kirim diperluas kerjasama dengan I.O. Berikut hasil konsumen MPP Unique Us, survei yang tadi telah dilakukan yang untuk komentar-komentar yang akan dijadikan produk custom merchandise ini menjadi lebih bagus dan lebih terkenal. Di sini ada sales plan untuk customer sales panel, yang dimana customer di sini itu pelanggan perusahaan yang telah menggunakan jasa Unique Us untuk desain dan produk. Opportunities-nya di mana peluang perusahaan yang memiliki event rutin, butuh identitas brand, dan juga merchandise yang eksklusif. Di mana di sini kita mengambil pemimpinnya itu dari divisi HR atau marketing, udah pasti. Kemudian ada event organizer dan juga komunitas dalam olahraga dan juga startup. Di mana target market kita yaitu sudah dijelaskan sebelumnya di MPP tadi, yaitu ada korporat dan juga event olahraga yang ada di Jabodetabek. Kemudian marketing dan salesnya itu di mana di sini di sebelah kiri saya itu ada brand atau logo yang untuk custom merchandise dari Unique Us, di mana Unique Us itu adalah penyedia merchandise custom yang menawarkan berbagai produk seperti mug, tas, lanyard, jersey, dan juga cocok untuk perusahaan atau komunitas event-event kampus yang mengadakan seminar ataupun tim-tim olahraga, dan juga desain-desain yang dapat disesuaikan sesuai yang kita mau, dan Unique Us itu dapat membantu menciptakan identitas visual yang kuat dan juga menarik. Di sini Unique Us itu menghadirkan layanan yang praktis, menghadirkan juga pemesanan online hingga jaminan pengiriman yang tepat waktu, serta bisa menjamin bahwa bahan dan hasil cetaknya itu terbaik. Dan Unique Us itu hanya tidak menawarkan juga produk, tetapi juga pengalaman branding yang profesional dan berkesan melalui merchandise yang fungsional dan stylish. Di mana segmen pasarnya itu kami membutuhkan merchandise untuk branding dan promosi, tim olahraga yang memerlukan jersey dan perlengkapan identitas tim, penyelenggara event seperti seminar, yaitu untuk kampus atau konser, dan juga e-expo yang membutuhkan souvenir, di mana komunitas dan organisasi yang ingin membuat merchandise yang eksklusif, yang dimana kita akan melakukan saluran atau promosi itu bisa melalui website dan formulir online, atau juga bisa melalui Instagram, TikTok, dan juga WhatsApp broadcast, atau kolaborasi dengan event organizer dan komunitas. Bisa juga berupa booth atau juga stand di acara-acara kampus dan publik untuk konsultasi desain dan kebutuhan dari customer. Di sini ada sales plan customer acquisition plan, di mana di tabel nomor 1 ini ada target customer kita. Target customer kita itu ada pada perusahaan korporat besar, penyelenggara event olahraga, pada startup atau bisnis-bisnis juga yang kreatif bisa, dan juga orang-orang komunitasnya hobi olahraga atau profesional yang muda. Di mana target kita itu jumlah target yang kita targetkan untuk dipromosikan itu ada 200 perusahaan, 150 I.O.A dan komunitas untuk event-event yang ada di olahraga. Untuk di startup atau bisnis-bisnis yang kreatif itu di 100, dan juga untuk komunitas atau yang hobi-hobi olahraga pada juga bisa profesional muda itu di 300 individu. Yang dimana kita promosinya itu bisa melalui LinkedIn, AdSense untuk email campaigns untuk di perusahaan korporat besar, Instagram dan TikTok AdSense, dan sponsorship di event komunitas pada penyelenggara event olahraga, startup dan bisnis di kreatif itu
melalui online marketing atau webinar branding. Dan untuk yang hobi olahraga itu bisa lewat Instagram Reels, promo bundling merchandise team. Di mana estimasi kami itu jumlahnya ada 40 untuk korporat, penyelenggara event itu ada 30, di startup ada 25, dan untuk yang bisnis muda atau juga komunitas hobi yang olahraga itu ada di 50, dengan jumlah perkiraan biaya untuk mengubah prospek ini menjadi pelanggan. Untuk yang perusahaan HR atau korporat itu di 2 juta, untuk penyelenggara event itu di 1.500.000, dan untuk startup itu di 1.200.000, dan hobi olahraga itu di 1 juta. Selanjutnya, ada go-to-market strategi. Pada poin pertama, aktif sosial media presences. Detailnya itu kami aktif di Instagram, TikTok, dan juga LinkedIn. Di Instagram, kami menampilkan foto produk berkualitas tinggi, testimoni pelanggan, dan konten visual menarik seperti Reels yang memperlihatkan proses desain, behind the scene, produksi, serta promo bundling digunakan untuk membangun brand image dan menarik perhatian visual audience. Kemudian di TikTok, kami fokus pada konten video pendek yang edukatif dan menghibur, seperti proses cetak produk, tren desain terbaru, review produk oleh pelanggan, serta tips memilih merchandise. Lalu pada LinkedIn digunakan untuk membangun relasi profesional dan menjangkau perusahaan atau klien B2B. Kontennya berupa update proyek kolaborasi, studi kasus klien, insight tentang branding korporat, serta ajakan kolaborasi untuk event atau kebutuhan HR perusahaan. Next. Selanjutnya, pada poin branding video, Unique As Custom Merchandise membuat video pendek yang menampilkan proses pemesanan produk seperti mug, tas, lanyard, dan jersey yang bisa disesuaikan untuk kebutuhan korporat, olahraga, dan event. Video ini menonjolkan keunggulan desain eksklusif, kualitas bahan premium, serta kemudahan pemesanan secara online. Diperkuat dengan testimoni penggunaan dan cuplikan penggunaan produk di berbagai acara. Video ini ditutup dengan ajakan untuk memperkuat identitas brand melalui produk custom dari Unique As. Selanjutnya ada positioning statement. Unique As merupakan solusi custom merchandise untuk perusahaan dan event olahraga yang mengutamakan personalisasi, kecepatan, dan kualitas. Dengan layanan end-to-end dari desain hingga pengiriman, kami membantu bisnis memperkuat branding dan engagement melalui produk eksklusif yang dibuat sesuai identitas unik mereka tanpa minimum order dengan proses yang efisien. Next. Selanjutnya, pada poin action plan for sales atau custom target 1 year dalam 1 tahun, target tahunannya merupakan meningkatkan jumlah pelanggan sebesar 30% dalam 1 tahun. Strateginya meliputi kampanye pemasaran bulanan di media sosial, program loyalitas untuk pelanggan tetap, dan kolaborasi dengan event organizer, serta promosi melalui influencer lokal dan komunitas bisnis. Selanjutnya ada sales dan cost dan distribution models. Penjualan kami dilakukan melalui platform online dan kerjasama dengan mitra korporat serta komunitas. Distribusi dilakukan menggunakan layanan pengiriman internal untuk wilayah tertentu dari pihak ketiga atau ekspedisi. Untuk jangkauan nasional, memastikan produk custom merch diterima tepat waktu dan dalam kondisi baik. Next. Selanjutnya ada financial plan. Di startup codes di sebelah kiri sudah ada menunjukkan Excel ataupun kebutuhan-kebutuhannya. Rencana keuangan ini mencakup berbagai biaya awal yang diperlukan untuk meluncurkan bisnis, termasuk pembelian peralatan produksi dari bahan baku awal, branding dan desain, pembuatan situs atau web pasar daring, serta promosi dan iklan awal. Rencana ini juga mengalokasikan dana untuk modal kerja, gaji karyawan awal, dan biaya pasokan awal, yang memastikan operasional harian berjalan lancar. Pekerjaan modal yang sering berlangsung mencakup pengembangan aset berkelanjutan. Sementara modal awal total dan pendanaan potensial dari investor ventura atau angel investor menyediakan dasar keuangan yang diperlukan.
Penganggaran yang tepat di seluruh kategori ini sangat kritis untuk peluncuran bisnis yang sukses dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Next. Selanjutnya, forecast P&L. Berdasarkan tabel forecast P&L dari Januari hingga Desember, total pengajuan mencapai 595.710.000 dengan total laba kotor sebesar 238.284.000 dan total pengeluaran tetap sebesar 120 juta. Hasil akhirnya menunjukkan keuntungan bersih sebesar 118.284.000 dengan margin laba bersih rata-rata bulanan yang harus meningkat hingga mencapai 27% di akhir tahun Desember. Hal ini mencerminkan pertumbuhan bisnis yang positif dan efisiensi biaya operasional yang stabil sepanjang tahun. Kemudian di sini ada financial projection, di mana ada tabel Excelnya dari mulai tahun pertama sampai tahun kelima. Berdasarkan tabel financial projection, selama 5 tahun, perusahaan ini menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dengan peningkatan total pendapatan dari 595.710.000 di tahun pertama menjadi 1.266.518.033 di tahun kelima. Nah, laba kotor meningkat lebih dari 2 kali lipat dari 238,284 juta menjadi 713,51.000 meskipun terdapat peningkatan pada biaya modal dan operasional tahunan, laba bersih tetap meningkat setiap tahun mencapai 577,251.515.000 di tahun kelima. Hal ini mencerminkan kinerja keuangan yang sehat, efisiensi biaya yang terjaga, dan prospek pertumbuhan bisnis yang menjanjikan. Kemudian ada unit ekonomis, di mana ada di tahun pertama itu berdasarkan datanya, setiap unit menghasilkan pendapatan sebesar 139.282 dengan laba kotor 55.713 dan margin laba kotor sebesar 40% setelah dikurangi biaya operasional sebesar 111,62.000. Laba operasional bersih per unit tercatat 27.656 meskipun biaya akuisisi pelanggan hanya 8.417. Nilai seumur hidup pelanggan atau CLV tampak negatif sebesar negatif 95.314.000 yang menunjukkan adanya tantangan dalam mempertahankan pelanggan atau struktur biaya jangka panjang. Namun, rata-rata pendapatan per penggunaan pelanggan atau struktur biaya jangka panjang, rata-rata pendapatan penggunaan itu sangat tinggi, yaitu sebesar 2.382.840.000, menandakan potensi besar bila efisiensi dan retensi pelanggan ditingkatkan. Kemudian di sini ada problem atau opportunity. Yang pertama itu ada customer. Pelanggan kami adalah perusahaan korporat dan penyelenggara event olahraga yang membutuhkan merchandise custom untuk memperkuat branding dan keterlibatan peserta. Kemudian ada emotional impact, di mana pasar yang kekurangan merchandise korporat dan proyek event olahraga yang sesuai. Pelanggan bisa merasa frustasi dan kecewa. Kami hadir untuk memberikan solusi dengan produk custom yang berkualitas dan relevan, mencerminkan identitas perusahaan dan kebutuhan event olahraga agar pelanggan merasa puas dan terhubung. Yang ketiga itu ada quantifiable impact, di mana tingkat kepuasan pelanggan dapat diukur melalui survei atau rating produk. Tingkat konversi penjualan menunjukkan presentasi pengguna yang melakukan pembelian, serta waktu pemesanan mengukur efisiensi proses, sementara tingkat pengambilan atau keluhan mencerminkan masalah kualitas atau kesesuaian produk.
Dan yang terakhir ada alternative shortcomings, di mana kelemahan pesaing kami terletak pada kurangnya kemampuan untuk menyediakan desain yang benar-benar profesional. Seringkali hanya menawarkan produk massal dengan kualitas standar. Nah, mereka juga berkesulitan memberikan fleksibilitas dalam jumlah pesanan dan waktu produksi yang tepat. Masalah pelanggan utamanya itu adalah kesulitan menemukan merchandise yang sesuai dengan identitas acara atau tulisan mereka, serta layanan yang cepat dan responsif. Nah, kemudian di sini ada funding atau plan, di mana berapa banyak dana yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat usaha berikut itu sebesar 100 juta. Kemudian ada banyaknya yang udah di bootstrap atau kalau belum itu kenapa? Itu sebesar 25 juta dan pendapat yang didapat dari bootstrap itu sebesar 35 juta. Kemudian ada seberapa banyak sih yang dapat di bootstrap itu sebesar 65 juta. Nah, berapa banyak yang dapat di bootstrap? Itu yang pertama ada pengembalian sistem pemesanan otomatis, kemudian ada promosi dan digital marketing, pembelian alat produksi dan bahan baku, gaji tim desain dan produksi tambahan, kemudian ada kemitraan dengan event organizer dan sponsorship komunitas. Yang keenam itu ada kemasan dan branding seperti eco-friendly dan packaging. Itu yang ketujuh itu menggambarkan fitur desain instan di platform. Kemudian ada pelatihan tim dan operasional internal serta riset pasar lanjutan dan validasi produk. Sekian dari presentasi kami kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.